Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Wa qala azza min qa'il fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah di malam ini disatukan hati dan niat kita serta langkah kita untuk bisa hadir di majlis ilmu, majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saudara, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab kita. Bahasan kita pada pertemuan yang lalu membuka tentang pasal keberkahan, ya, tentang konsep atau makna daripada berkah. Gitu. Dan sudah kita urutkan konsep-konsep itu dari berbagai pendapat para ulama dan juga tentunya hadis-hadis sahih. Apa itu sesungguhnya berkah? Di dalam keterangan banyak ulama mendefinisikan tentang makna berkah yang intinya adalah satu, ya, berbagai macam pengertian tapi meruncing menjadi satu tujuan. Ya, contoh misalnya kebanyakan ulama menyebutkan barakah itu adalah al-barakatu ziyadatul khair lit-ta'ah wat-ta'ah. Ziyadatul khair wat-ta'ah. Bertambahnya kebaikan dan taat. Ada juga yang menyebutkan subutul khair. Langgengnya suatu kebaikan. Ada lagi versi Imam Ghazali lebih dalam lagi adalah ziyadatul rahmah. Jadi bertambahnya rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang diberkahi itu. Dan apapun makna-makna daripada berkah itu sesungguhnya satu tujuan, untuk memuliakan hamba-hamba Allah yang tetap berada di jalan. Itu namanya berkah. Jadi ketika Allah memberikan berkah, maka Allah memuliakan orang-orang yang diberi berkah itu, dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah yang sudah memberikan kemuliaan, memang itu adalah hak prerogatifnya. Dan seluruh kebaikan yang kita mohonkan itu semua ada pada Allah. Orang-orang yang barokah atau orang yang diberi keberkahan itu adalah orang yang mencari kebaikan hanya kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Justru yang terbalik adalah kehidupan orang-orang sekarang. Makanya hidupnya jauh dari berkah. Kenapa? Karena mereka mencari atau berharap kebaikan pada orang lain. Bahkan hatinya pun condong pada orang, bukan pada Allah. Padahal segala kebaikan itu milik Allah, bukan pada orang. Jadi kebanyakan kita kadang-kadang gitu, berharapnya tentang kebaikan orang gitu. Mudah-mudahan si fulan datang bawa ini gitu ya. Jadi diharap-harap gitu. Padahal itu adalah keliru sebenarnya. Jadi orang yang begitu keliru, saudara. Kalau orang tua berharap pada anak mungkin barangkali memang itu adalah kewajibannya ya. Tapi banyak orang yang berharap pada orang lain tentang kebaikan orang. Contohnya, banyak orang yang keliru mencari-cari atau berharap akan kebaikan orang. Padahal kebaikan itu milik Allah. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW sebutkan, ya, wal khairu kulluhu fi yadaika, dan seluruh kebaikan itu ada di tanganmu ya Rabb. Seluruh kebaikan. Wal khairu kulluhu fi yadaika. Semua kebaikan itu ada di tanganmu ya Rabb. Bahkan kita pun sering membaca doa, bahkan itu menjadi wirid di dalam sholat kita. Setelah kita sholat,
Kita wirid tuh baca surah Al-Imran ya ayat 26 dan di situ sebenarnya kunci kehidupan yang kita paham bahwa di situ segalanya Allah gitu, bukan makhluk ya. Kalau kita udah pahami ayat itu, maka tidak ada sesuatu yang kita harap-harapkan dari makhluk gitu. Karena kita udah terpatri dengan ayat itu. Jadi konsekuensi iman yang penuh dengan keberkahan itu ya terpakunya hanya kepada Allah. Coba aja lihat surah Al-Imran ayat 26 yang sering dibaca itu. Ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tuzillu man tasya'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ayat menerangkan sungguh luar biasa, saudara. Kalau kita pahami dalam-dalam ayat itu, saudara, coba lihat. Qulillahumma, katakanlah, ya Allah, malikal mulki, yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasya, engkau yang memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Dan engkau pula yang mencabut kerajaan dari orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau yang memberikan kemuliaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dan engkau pula yang merendahkan atau menghinakan kepada orang yang engkau kehendaki. Ya. Biyadikal khair, dan kebaikan seluruhnya ada di tangan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita pahami dalam ayat ini, saudara. Jadi apa yang Allah berikan itu, jadi segala sesuatunya Allah. Termasuk kumpulnya seluruh kebaikan itu Allah. Jadi kita hanya mintanya pada Allah, jangan kepada makhluk. Apalagi kalau kita tadi itu berharap-harap kebaikan makhluk. Itu nggak boleh. Kalau kita sudah diberkahi oleh Allah, nggak pantangan bagi kita meminta kebaikan-kebaikan dari makhluk itu, apalagi berharap-harap gitu, enggak. Ya, kalau kita kan kadang-kadang gitu, kali-kali aja dibilang. Jangan. Udah kita zikir saja, mohon pada Allah, berdoa, berusaha. Kalau kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saudara yang dirahmati Allah, kalau kita tarik lebih dalam lagi, ya, keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan sesungguhnya itu meliputi beberapa hal. Dari hal-hal inilah yang sebenarnya kita cari kalau diri kita ingin diberkahi oleh Allah. Pertama, Allah menurunkan berkah pada suatu alat. Ya, alat. Yang kedua, pada individu, diri seseorang. Yang ketiga, pada tempat dan waktu. Yang keempat, pada benda. Ada benda-benda. 4 hal ini sebenarnya sudah Allah turunkan berkah di tempat-tempat itu, pada hal-hal itu, yang kita sebagai makhluk carinya ke situ. Ambilnya kepada hal-hal itu, saudara. Ya, kita lihat. Yang pertama tadi, Allah turunkan berkah pada alat. Mana? Al-Quran itu sebagai alat untuk memahami tentang hidup seseorang yang akan dituntun pada kebenaran, yang akan diberikan keberkahan oleh Allah. Artinya Quran itu sebagai alat kalamullah. Ya, bentuk ini kalamullah, Quran
yang memberikan berkah bagi siapa saja yang mempelajarinya, memahaminya, membacanya. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 92. Di situ Allah sebutkan. Apa kata Allah? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wa hadza, dan inilah kitab Al-Quran kata Allah. Anzalnahu, yang kami turunkan, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Jadi siapa saja dari hamba-hamba Allah yang membaca Quran, memahami Quran, mempelajari Quran, dirinya diberkahi oleh Allah. Karena Quran itu adalah alat atau kalamullah yang diberkahi, diturunkan penuh dengan keberkahan. Oh, saudara. Jadi Quran itu sebagai alat yang diberkahi. Kalamullah, kalamullah. Ya, kalamullah yang diberkahi oleh Allah menjadi satu alat sekarang ini yang kita lihat dalam lembaran, itu kan alat untuk kita pahami, untuk kita baca, ya, itu diberkahi oleh Allah. Oh, jadi ini ada satu cerita fakta, saudara ya, cerita fakta ini mah, bukan dongeng, bukan ini, cerita fakta ini, dan pelakunya juga ada, gitu. Dan itu pelakunya langsung informasikan kepada saya, bahkan dia sendiri yang bercerita, Masya Allah. Dia seorang pedagang, saudara, di jamaah saya juga. Beliau seorang pedagang dengan dagangan yang sama dengan kawannya. Sama lah, katakan dia dagang pakaian gitu. Ada yang selosinan, ada yang kodian gitu ya. Di salah satu sentra ekonomi yang saya nggak sebutin namanya. Jadi di mana saja dia dagang. Nih jamaah saya ini dagang, pelanggannya sepi. Sepi pelanggannya. Bahkan sehari bisa 2 orang, 3 orang, sepi sekali. Sementara dia punya kawan, dagangnya itu setiap hari orang yang datang membeli barang dagangan si fulan, temannya itu bisa puluhan orang, 50 paling dikit, bisa 70, 100, dan seterusnya. Sementara dagangan jamaah saya ini, yang datang 2 orang, paling banyak 3 orang gitu ya. Kalau dibanding dengan orang tadi itu, saudara maaf, ya, kira-kira kalau hitungnya untung mana gitu? Menurut antum, yang rame pasti untung gitu ya. Padahal cara Allah belum tentu. Cara Allah belum tentu, saudara. Ini jamaah saya bercerita, setiap hari dia selalu tadarus Quran. Dan dia selalu membaca Quran sambil menunggu siapapun yang datang. Dia baca Quran, saudara. Quran dia baca. Tadarus. Kalau ada pelanggan yang datang, dia berhentikan dulu, ya, dia layani. Setelah nggak ada, dia baca lagi. Begitu seterusnya. Karena dia meyakinkan bahwa Al-Quran itu membawa berkah dan keberkahan bagi siapa saja yang membaca dan memahami. Saudara, dia baca. Ini temannya yang dagang sama dengan dia, banyak pembelinya, hasilnya lebih banyak orang yang baca Quran tadi. Jamaah saya yang baca Quran tadi lebih banyak untungnya, saudara, ketimbang orang yang tadi pelanggannya puluhan. Masuk logika nggak kira-kira? Kalau antum kan logikanya tadi yang banyak, betul? Kenapa ini? Yang dikit kok untungnya lebih besar? Ada apa di balik itu? Nah, ini yang perlu antum pelajari. Ternyata kalau yang tadi datang 50 orang, mungkin 100 orang, dia cuma beli 1 buah pakaian. Ibu-ibu yang datang 1 pakaian, 2 pakaian gitu. Tapi ini walaupun 2-3 orang yang datang, kalau beli kodi-kodian, saudara, banyakan mana kira-kira? Ya, banyakan yang ini. Walaupun 1 orang bobotnya luar biasa, dia banyak, tapi kalah dengan orang yang membeli banyak. Ini 1 tapi banyak belinya. Ternyata apa? Keberkahan Al-Quran yang menuntun itu, saudara. Sampai dia dikucilkan dengan orang, katanya,
pelangganmu dikit, tapi kok habis mulu pakaiannya ya? Karena yang belinya luar biasa. Berkat Al-Quran, saudara. Sementara temannya ini jauh dari Quran. Jauh dari Quran, bahkan sholat pun tidak, saudara. Datang zuhur, malah penuh dengan pelanggan. Tapi kalau dia zuhur, ya tetap sholat. Setelah itu dia lanjutkan baca Quran. Subhanallah. Allah titipkan berkah. Maka betullah ayat ini menyebutkan wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Dan inilah Al-Quran yang kami turunkan membawa keberkahan, yang penuh dengan keberkahan. Siapapun yang membaca dan memahaminya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat berikutnya dalam surah yang berbeda, surah Shad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga tentang alat yang membawa keberkahan, yaitu Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbiru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Nah, ini janji juga. Alat yang membawa berkah. Kitab Al-Quran ini anzalnahu, yang telah kami turunkan ilaika kepadamu Muhammad. Mubarakun, membawa keberkahan. Liyudabbiru ayatihi, untuk mereka pahami, tadaburi, renungi, hayati ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan memberikan pelajaran serta peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ini ayat jelas bahwa Quran memberikan berkah yang diturunkan kepada Rasulullah ketika dipahami, dibaca, ditadaburi, dihayati ayat-ayatnya, serta memberikan peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Jadi orang yang berfikir itu selalu diberikan peringatan kepada Quran ini. Karena dia mau membaca, dia mau memahami. Jadi kalau kita pengen berkah, deketin alat ini nih. Deketin alat ini, yaitu Al-Quran maksudnya. Deketin Al-Quran yang udah diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Nah, kemudian saudara, keberkahan juga akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada individu atau seseorang. Nah, ketika ada seseorang yang sudah diturunkan berkah pada orang itu, jangan pernah kau musuhi dia. Dekati dia, bahkan temani dia, akrabi dia. Jangan kau musuhi. Nah, ini dalam contoh ayat Quran surah Maryam. Nah, surah Maryam ini ayatnya ayat ke 31, saudara. Surah Maryam ayat 31, ini tentang Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa yang secara individual beliau telah dijadikan keberkahan oleh Allah. Artinya selalu diberkahi oleh Allah. Juga termasuk para nabi-nabi. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyimpulkan itu semua, seluruh pewaris para nabi, para ulama, para wali, para sahabat, semua adalah individu-individu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ayatnya dalam surah Maryam ayat 31. Nah, ini perkataan Nabi Allah Musa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dikatakan di situ, waj'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Waj'alni mubarakan, dan Allah telah menjadikan diriku, kata Isa, mubarakan, orang yang diberkahi atau yang selalu diberikan berkah oleh Allah. Aynama kuntu, di mana saja aku berada. Wa awsani bis salah, lalu Allah memberikan pelajaran kepadaku atau mengajarkan kepadaku, mewasiatkan kepadaku bis salah, untuk mengerjakan salat, waz zakat, dan zakat, madumtu hayyan, selama aku hidup. Saudara yang dirahmati Allah. Jadi lihat ayatnya, saudara. Seseorang yang diberikan keberkahan, dalam hal ini Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian rentetan keberkahan berikutnya,
adalah Nabi Isa diperintah oleh Allah untuk apa? Mendirikan sholat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ya, selama dirinya hidup. Jadi orang yang ingin diberkahi, maka ketika ada perintah sholat, zakat, sedekah, itu semua dikerjakan. Itu celah-celah yang akan mendatangkan berkah pada individu. Pada individu seseorang. Nabi Allah Isa diberkahi oleh Allah. Dan siapapun yang bersamanya diberkahi. Begitu juga para nabi-nabi terdahulu. Dan juga para wali-wali Allah. Juga para ulama-ulama yang saleh. Ya, ulama-ulama yang saleh diberkahi Allah. Makanya kalau ada orang-orang yang diri individunya diberkahi Allah, saudara, yang sudah nyata kesolehannya, itu jangan dimusuhin. Deketin dia. Deketin dia. Jangan dimusuhin. Makanya banyak orang-orang yang memusuhi ulama, memusuhi para nabi, ya, memusuhi orang-orang soleh lah, dicabut berkahnya sama Allah. Dicabut berkahnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu seseorang ya. Kemudian apa lagi? Menyangkut tempat dan waktu. Ya, tempat dan waktu. Tempat dan waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan keberkahan. Ini menyangkut tentang Ka'bah Baitullah, Mekah. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkati mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya ya, bangunan yang pertama kali, maksudnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah Ka'bah Baitullah. Jadi di kota suci Mekah, lilladzi bi Bakkah, di kota suci Mekah yang bernama Ka'bah mubarakan, yang diberkahi. Jadi rumah ibadah yang pertama kali adalah Ka'bah Baitullah di kota suci Mekah adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Diberkahi. Wa hudan lil alamin, dan juga memberi petunjuk bagi seluruh alam. Ada waktu-waktu dan tempatnya selalu diberkahi. Ka'bah Baitullah diberkahi. Nah, termasuk nanti masjid, rumah-rumah Allah, musola-musola, ya, yang dibangun untuk tempat sujud, itu adalah tempat-tempat di mana diberkahi oleh Allah. Gitu, saudara. Diberkahi oleh Allah. Maka jangan jauhi tempat itu. Dan bagaimana waktu-waktu malam? Waktu-waktu malam adalah waktu yang diberkahi. Yang diberkahi oleh Allah ketika kita sujud di waktu malam. Kemudian kalau kita berpuasa, waktu sahur. Sahur itu membawa berkah. Jadi semua ada waktu-waktunya. Jadi kalau kita ingin diberkahi, pada tempat dan waktu itu kita nggak pernah pisahkan diri kita untuk mengalap atau mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara ya. Jadi jelas di situ. Ya, jelas di situ. Jadi mengenai tempat. Nah, kemudian ada juga tempat-tempat yang menjadi jejak para wali, gitu, para saleh, itu juga membawa berkah. Cuman di sini juga kita harus paham, kita jangan cari sesuatu dari minta-minta sama walinya, jangan. Itu jadi musyrik, nggak boleh. Ya, minta kepada Allah, tetapi asar dari keberkahannya itu ada, keberkahannya. Ya, ada keberkahan para wali-wali itu ada gitu, asarnya. Ya. Nah, kemudian keberkahan berikutnya Allah datangkan kepada apa? Kepada air atau benda, ya. Air hujan. Air hujan itu bawa berkah sebenarnya. Nah, sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Qaf ayat 9, "Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan fa'ambatsna bihi jannati wa habbal hasid." Dikatakan wa nazzalna minas sama'i, dan kami turunkan dari langit ma'an berupa air, yaitu air hujan, mubarakan, yang membawa berkah. Kami tumbuhkan dengannya, maksudnya di situ ditumbuhkan oleh Allah dengan air hujan itu, jannatin, tumbuh-tumbuhan, wa habba, dan biji-bijian, al-hasid, ya, yang bisa dipanen nantinya. Jadi berkah. Petani-petani pada diberkahi sama Allah. Ya, kalau turun
hujan. Jadi hujannya juga hujan teratur. Hujan yang teratur. Sekarang turun hujan pada ditakutin. Kenapa? Banjir tuh, ada banjir. Jadi hujannya jangan dibilang itu ini. Ya, air hujannya rahmat itu. Jadi berkah, membawa berkah. Ya, jadi yang kering-kering itu bisa jadi basah kembali, tumbuh-tumbuhan jadi rindang kembali gitu. Jadi kalau hujan yang terus-menerus, ya itu ketika menyebabkan banjir itu jangan salahkan air hujannya sebenarnya. Salahkan pada perilaku-perilaku kita di muka bumi ini. Gitu. Ya, jadi jangan salahkan turunnya air hujan, salahkan perilaku-perilaku kita. Gitu. Jadi pada intinya air hujan itu turun secara teratur itu membawa berkah, ya, membawa berkah bagi penduduk bumi. Nah, jadi dari sini kan kita tahu, saudara, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita pahami yang dapat mendatangkan keberkahan itu. Kalau diri kita ingin diberkahi oleh Allah, jangan jauhi dari hal-hal itu tadi. Al-Quran, kemudian individu seseorang yang diberi keberkahan, yang memang sudah dekat dengan Allah, dalam hal ini adalah para ulama, orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Ya, kalau kota suci Mekah sudah pasti itu. Kalau di kita di sini masjid-masjid, musola dan seluruh tempat-tempat di mana digunakan buat kebaikan. Majlis-majlis ilmu itu bawa berkah, ya. Bawa berkah. Nah, kemudian yang keempat, tempat yang benda yang disebut air hujan tadi, air juga membawa keberkahan gitu. Air sedikit tuh jadi kawan gitu. Kalau banyak jadi lawan. Kalau banyak jadi banjir gitu. Kalau banyak. Makanya hujannya hujan terarah, teratur gitu. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ini saya kira menjadi pemahaman kita agar diri kita berkah.